menjadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan si coachnya nanti ya. Nah, namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi agar Bu Ika nanti juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ika sudah memiliki beberapa prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Ika juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya nanti berharap dalam proses percakapan Bu Ika ketika melakukan sebuah coaching, Bu Ika jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi, kemudian merencanakan, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bu Ika. Nah, bagaimana Bu Ika, bisa dipahami ya? Ya, Bu, paham. Oke, Bu Ika, kalau begitu selanjutnya nih, sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira boleh enggak, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Ya, baik Bu Ika. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu Ika, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2, Ibu. Nanti yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu, memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari 2 kompetensi ini, Bu Ika ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses nanti? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang beliau alami. Iya, baik Bu Ika. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya Bu ya. Nah, Bu Ika, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur mana atau yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Ika tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui.
Baik Bu Ika ya, semoga dari indikator yang Bu Ika sampaikan tadi terkait prosesnya yang meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Nah, hanya itu saja Bu ya yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap nanti proses percakapannya bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Nah, yang sudah Ibu tentukan juga. Oke, terima kasih Bu. Ya, sudah siap Bu Ika? Siap. Baik, monggo silakan Bu Ika bisa memulai proses coachingnya. Ya Bu, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bika. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Hanya saja ada beberapa yang terkendala, Bu, dalam pembelajaran yang saya lakukan atau kondisi di dalam kelas saya, Bika. Oh iya, kira-kira apa kendalanya, Pak? Begini, Bu, langsung saja nih, Bu ya. Untuk membuat dan memaksimalkan pojok baca, Bu, permasalahan yang ada di yang saya alami seperti itu, agar siswa itu di dalam kelas bisa tertarik gitu loh, Bu, dengan pojok bacanya dan bisa membiasakan literasinya seperti itu. Itu permasalahan yang saya alami, Bu Ika. Seperti itu ya, Pak. Baik. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Menurut saya, Bu, nggih. Menurut, ya. Begini, untuk tujuannya terlebih dahulu, Bu Ika. Tujuannya yaitu saya ingin mengetahui, Bu, bagaimana ini pojok baca ini dikelola dengan baik agar siswa ini apa namanya ya, bisa memaksimalkan dengan betul seperti itu pojok bacanya, dan siswa ini biar bisa membiasakan literasinya, Bu, agar semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh siswa di kelas saya selain dari buku pelajaran seperti itu. Nah, ya. Menurut pengalaman Bapak, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Menurut saya untuk permasalahannya sendiri yaitu lokasi pemilihan pojok baca dan dekorasi pojok baca di kelas saya itu kurang menarik, Bu Ika. Ya. Baik, Pak. Berarti permasalahan tersebut disebabkan oleh Itu tadi, nggih. penempatan pojok baca yang kurang menarik ya. Seperti itu, Iya, nggih? penempatan pojok baca kurang menarik, Bu. Seperti itu. Untuk harapan Iya, saya sendiri harapannya itu harapannya apa? untuk harapan saya sendiri siswa di kelas saya itu mampu memanfaatkan waktu untuk membaca buku non pelajaran, Bu, agar pengetahuan dan ilmu yang mereka dapat itu lebih luas dan juga mereka itu terbiasa dengan literasi, Bu Ika. Ya. Dari kondisi sekarang ini, jika dibuat skala dari 1 sampai 10, kondisi yang sekarang itu di kondisi berapa, Pak? Dari skala 1 sampai 10. Kondisinya sekarang mungkin masih di 4 ya, Bu ya. Belum maksimal saya rasa, masih di poin 4. Iya, ya. Ya. Kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Saya ingin memilih lokasi pojok baca itu yang strategis, Bu. Lalu mendekornya sedemikian rupa agar menarik, Bu. Agar menarik minat siswa untuk membaca buku. Selain itu saya juga akan menyiapkan buku non pelajaran yang kekinian, Bu, dan menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Seperti itu, Bu Ika. Ya. Dari metode yang pernah Bapak lakukan, kira-kira metode itu berhasil atau tidak, Pak? Saya belum mencobanya, Bu, untuk terus terang ya. Tapi sepertinya akan mendapatkan hasil yang baik, Bu Ika. Oh, begitu. Kira-kira apa ada metode lain selain metode yang Bapak sampaikan tadi? Begini, Bu Ika, saya akan merancang kegiatan pembelajaran itu dengan memasukkan kegiatan literasi di dalamnya.
Jadi saya masukkan ke modul ajar saya supaya eh, kegiatan literasi atau kegiatan membaca di pojok baca ini bisa terlaksana dengan apa namanya terstruktur Bu. Mungkin ada jeda-jeda waktu tertentu agar pelaksanaannya itu terkonsep seperti itu sehingga ada waktu khusus siswa membaca buku non pelajaran di pojok baca sehingga termaksimalkan gitu Bu pojok bacanya. Seperti itu Bu Ika. Oke. Selain itu Pak, mungkin ada cara yang lain yang sempat Bapak pikirkan? Saya juga ingin menerapkan sistem poin, Bu. Bagi siapapun yang mampu memaksimalkan pojok baca, itu saya berikan poin seperti itu sebagai apresiasi anak-anak yang mampu memaksimalkan dan memanfaatkan pojok baca seperti itu, Bu Ika. Ya. Kira-kira dari kondisi ideal melalui metode yang pernah Bapak lakukan, kira-kira saat ini sudah berapa persen, Pak? Saya masih belum mencobanya, Bu ya. Jadi untuk presentasinya saya juga masih belum tahu karena saya masih belum mencobanya. Nanti ketika sudah tahap percobaan, nanti presentasinya saya beritahukan kepada Bu Ika. Ya. Kira-kira apa rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan Bapak untuk menangani permasalahan yang Bapak temui? Iya Bu Ika. Baik, saya akan segera memulai langkah awal dengan mencari referensi Bu pojok baca. Bisa di YouTube mungkin atau di platform yang lain. Lalu saya juga akan bertanya pada guru-guru yang sudah membuat pojok baca yang menarik sehingga menarik siswa mereka seperti itu. Kan berarti kan dengan begitu mereka sudah berhasil. Itu mau saya contoh Bu Ika. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk menangani hal tersebut? Untuk hal tersebut mungkin 1 minggu cukup Bu, saya rasa. Ya. Baik. Selanjutnya kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Saya akan membuat laporan pengembangan pojok baca, Bu. Jadi tahap-tahapnya biar jelas, saya juga tahu perkembangannya, sehingga pembuatan pojok baca ini bisa terarah dan terstruktur, Bu. Kira-kira ada nggak dukungan yang Bapak butuhkan agar tujuan Bapak terlaksana? Tentu, Bu ya, tentu untuk untuk dukungan, tentu saya membutuhkannya. Pastinya dari semua warga sekolah kalau bisa, agar bisa support saya seperti itu, agar tercipta support system yang baik di lembaga saya. Paling tidak mungkin ya, semoga saja di setiap kelas itu ada pojok bacanya satu-satu, sehingga kami bisa saling melengkapi, Bu Ika. Ya, berarti semua warga sekolah dilibatkan gitu ya, Pak? Baik. Baik, Pak. Ini tadi sudah banyak solusi yang sekiranya bisa Bapak lakukan dan semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang dengan perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah saya lega, Bu, karena awalnya tadi kan saya tidak tahu gitu, masih bingung. Tapi setelah proses coaching pada siang hari ini, akhirnya saya tahu langkah awal apa yang harus saya ambil, lalu ke depannya bagaimana, Bu Ika. Sehingga saya sudah tidak bingung lagi seperti itu. Ya. Baiklah, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Bapak, bisa ikut belajar dan menambah pengalaman juga. Terima kasih untuk kepercayaannya ya Pak ya. Saya juga terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, baik. Kalau gitu saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan si coachnya nanti ya. Nah, namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi agar Bu Ika nanti juga tahu ya,
Nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ika sudah memiliki beberapa prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Ika juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya nanti berharap dalam proses percakapan Bu Ika ketika melakukan sebuah coaching, Bu Ika jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta ya, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi, kemudian merencanakan, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bu Ika. Nah, bagaimana Bu Ika, bisa dipahami ya? Ya Bu, paham. Oke, Bu Ika, kalau begitu selanjutnya nih, sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira boleh enggak Bu? Tentu saja boleh Bu. Ya, baik Bu Ika. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu Ika, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Ibu, nanti yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu, memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari 2 kompetensi ini, Bu Ika ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Ika kembangkan dalam proses nanti? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang beliau alami. Iya, baik Bu Ika. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya Bu ya. Nah, Bu Ika, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur mana atau yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Ika tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu Ika ya, semoga dari indikator yang Bu Ika sampaikan tadi terkait prosesnya yang meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Nah, hanya itu saja Bu ya yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap nanti proses percakapannya bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Nah, yang sudah Ibu tentukan juga. Oke, terima kasih Bu. Ya, sudah siap Bu Ika? Siap. Baik, monggo silakan Bu Ika bisa memulai proses coachingnya. Ya Bu, siap. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar.